Halo, halo. Sudah Desember. Ya, udah Desember. Siapa yang mau jadi Santa Claus? Ih, si Aki-Aki udah dateng. Bentar ya. Hari ini kalian akan mendengar background saya banyak ya, rame di sini karena lagi bandel-bandelnya ya. Bentar ya. Saya akan pergi ke ini pakai akun kecil ya, bentar. Bentar ya, sabar. Oke. Tes 1 2. Oke. Pasti aman lah ya suara saya ya. Ya, udah Desember ya. Tuhan Yesus bentar lagi happy birthday ya, nggak kayak yang ono ya, nggak ada tanggal lahirnya ya. Tanggal lahir kok ngarang-ngarang ya. Happy birthday, Tuhan Yesus mau happy birthday. Kalian kasih kado apa? Gak usah lah, gak usah kasih kado ya, kalian gak punya apa-apa. Tuhan Yesus itu datang justru memberi dirinya, dia menjadi kado. Begitu. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang kebenaran ya, kebenaran Quran. Quran bener apa enggak kira-kira ya? Kurang tahu juga saya. Kebenaran Quran. Ya. Sini nggak bisa pasang stiker, kenapa ya? Sebentar ya. Coba saya cek lagi stikernya bisa nggak ya? Coba. Nggak bisa lah. Kenapa ya nggak bisa pasang stiker ya? Ya begitulah ya. Oh, udah ada aja tamu. Oke. Halo, XX. Iya, halo, Halo. selamat malam. Malam. Kamu Muslim? X? Kristen. Kristen. Oke. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini temanya Kenapa? apa nih, Kak? Temanya kebenaran Quran. Tapi di sini Islam. Ini room Muslim ya? Rom Kristen. Rom Kristen. Diskusi Oh, lintas kirain. iman. Kamu ada yang mau disampaikan nggak, X? Kupikir room Muslim mau bertanya. Ternyata Bukan. Kristen ya, sudah tetap Kristen. semangat aja. Terima kasih, X. Ya, Tuhan ya berkati. berkati. Teman-teman tolong di Ya, follow ya si X ya. Oke. Kasih X. ya. Oke ya. Halo, selamat sore, Israel. Selamat sore, Israel. host. Ya, sore. Kamu Muslim? Monitor, Ya, Muslim. monitor. Oke, baiklah. Saya mau bertanya, ya, apa benar nabimu itu hanya untuk umat di sekitar Arab Saudi? Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi di seluruh alam. Nah, itu jawabannya, host. Oh, jawabannya nyanyi. Iya. Di akhir zaman, Nabi di seluruh alam. Gitu. Saya nanya diutusnya kemana? Nabi Muhammad itu diutus kemana?
kepada manusia. Kepada Pada manusia. manusia. Oke, boleh saya tanya ayatnya di mana? Nanti saya cari dulu datanya ya. Lah, kirain udah ada, katanya nggak ada. Ya, nanti naik lagi ya. Naik lagi nanti ya. Oke, kalau ke atas siapin data. Hari ini kita bicara tentang kebenaran Quranmu ya. Quranmu itu ditujukan untuk siapa? Nabimu diutus untuk siapa? Ya, nabimu itu diutus untuk siapa? Oke, kita lihat. Nah, si Master. Halo, selamat malam Master. Selamat malam. Oke, kamu Muslim? Alhamdulillah muslim saya. Oke, apa benar Nabi Muhammad diutus untuk orang Arab? Buat untuk semua alam semesta rahmatan lil alamin. Buka surat Al-Araf ayat 158. Ya, kamu bacain lah Al-Araf. Ya. Ya, bacain. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Emang begitu kata-katanya? Iya. Buktinya Ka'bah dan Mekah itu adalah semua negara yang datang ke Mekah. Al-Araf ayat Ayat 158. Kalau Yesus 158. kan 12 bani suku doang. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Ah, semuanya siapa itu di situ? Maksudnya semua di mana? Hah? Manusia. Mana kata ada di situ semua manusia? Astagfirullahaladzim. Kau buka lagi. Terus baca. Yang berhak bersembah. Ya, sembahannya Allah. Ah, berarti ini ya, berkontradiksi dengan surat 32 ayat 3 ya? Nah, saya bukan. Saya bukan Nih, ya. lihat nih. Surat 32 nih, As-Sajdah nih, ayat 3 nih. Tuh. Nih, saya buka nih. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, bangsa-bangsa. Yang ke Mekah, Ka'bah, ya. Jepang, Korea, Cina datang ke sini. Tapi Yesus diutus untuk Bani Israel dari 12 suku doang. Ayo. Hah? Masa? Apakah Jepang, Korea datang? Apakah Adam dan Hawa kenal menyembah Yesus? Coba kita lihat, Manusia pertama. Mana? Nabi Muhammad ya diutus untuk seluruh umat manusia, seluruh bangsa-bangsa, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Ingat itu. Ya. Oke, jadi ini bertentangan. Ya, ayat 28. Bertentangan. Hah? Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan Iya. untuk menjadi Jadi bertentangan. rahmat bagi seluruh manusia. Bertentangan enggak? Bertentangan Sama apa? di surat sebentar ya. Sabar. Ah, Di surat Fatir ayat 24. apa? Yang dikirim ke negeri Mekah doang. Nih, coba lihat. Iya, Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira, ya, sebagai dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak satu umat pun melainkan setelah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya, terus baca. Jadi artinya semua orang Ayat sudah Quran. punya, dengar dulu. Semua umat yang lain sudah punya seorang pemberi peringatan. Jadi Baca artinya nabimu hanya untuk memberi peringatan kepada orang-orang Arab. Baca, jangan tafsir sendiri. Oh, itu tafsir sendiri kayak Bible kau sendiri. Kak. Ini benar Perumpamaan gak? alegoris. Coba bukalah kitabmu Coba ayat Quran. selanjutnya. Surat Fatir ayat 24. Coba punyamu. Sama nggak? Oke, ayat Baca. 24. Saya buka 25-nya ya. Itu jawabannya. Ya. Hah? Jawabannya 25. Itu jawabannya. Ya, jawabannya 25. Ya, tuh, terus. Dan jika Nah. mereka mendustakan kamu, maka Nah. sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Ya, Ya, seperti kepada Yesus. mereka telah datang rasul-rasul yang dengan membawa mujizat yang nyata, Zubur, Jubur
dan kitab Zubur, yang Zubur. memberikan penjelasan yang Dan semuanya. kitab yang memberi penjelasan Ya, yang terus. sempurna. Dengar. Ya. Dengar. Nah. Di sini kan dibilang berarti yang atas salah. Hah? Enggak, Tetap salah yang atas. Quran itu bersambung. Hah? Bukan seperti Jadi di Bible, kita tafsir perumpamaan baca sendiri. yang 25. Dengar Master. Kamu bilang baca yang 25 untuk jawabanmu. Jadi ayat 24 salah. Nah, 26-nya itu. Ayat 24 tuh. salah. 26-nya bagi orang-orang kafir. Coba, Gitu. Master, saya tanya ayat 24 ini salah apa enggak? Allahmu salah, udah ini salah. Enggak lah, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita kepada gembira ya, dan sebagai pemberi peringatan, dan tiada ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Pemberi peringatan berarti nabimu yang terakhir untuk orang Arab pemberi peringatan. Bukan. Loh. Bukti aja. Bukan. Buktinya Berarti aja ini ayat ini salah. Ya, buktinya Ini salah. Muhammad Ali legenda petinju udah ke Mekah. Enggak, coba. Apa Mike Tyson Allah juga mau bilang? mualaf. Kenapa Allah mau bilang, Ya. Master? Kenapa Allah mau bilang ya, tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi Coba. peringatan. Coba. Hah? Ada gak bukti Jadi, di Bible untuk nabimu, Para ilmuwan justru dengar. mengagumi kebenaran Master, Quran. jangan kemana-mana, woi, jangan kemana-mana. Ya. Di sini Takut ya? diberitahukan nabimu ya, itu seorang pemberi peringatan kepada orang Arab doang, karena yang lain sudah memberi peringatan. Allah sudah mengutus seorang pemberi peringatan. Paham tidak? Paham. Saya imanin Ya, 25 terus? nabi semuanya. Gimana? Saya Jadi imanin itu 25 nabi. buktinya kan Buktinya ya, Quranmu kan, ini dalam apakah bahasa Arab, Adam betul tidak? dan Hawa menyembah Yesus? Woi, Apakah Adam, Elia, Enok, Salomo, enggak nyambung. ya, menyembah Yesus? Apakah dia diciptakan? Turun, enggak nyambung. Ya, saya lagi ngomong apa, dia ngomong apa, ya, Musa, Yesus, botol. Ya, udah dibilang kami Allah nih, kami nih si Allah ya, mengutus kamu. Kamunya siapa? Siapa di situ kamunya? Ya, kamu ini maksudnya nabimu. Nabimu disuruh pemberi peringatan untuk orang-orang Arab. Nih, saya kasih lihat lagi ya, di surat 42 ayat 7 ya. Berarti kalau kau bilang tidak seperti itu, ini semua buatan Allahmu kan, Quran ini? Hah? Demikian kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan kepadanya, segolongan masuk surga, segolongan masuk jahanam. Itu. Ya, coba kita lihat. Halo 900. Kamu muslim? Tes cek sound dulu. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Celaka malam. Ngomong apa sih? Kau celaka masuk neraka kau. Nah, kau pun ya masuk ke jahanam kau. Ya. Kita lihat si hilal. Hilal hilang. Oke, kita lihat si Israel. Udah ada. Hilal ini. Anissa 79. Enggak. Ini saya mau ngasih tahu kamu. Di sini dibilang Yang tadi, ya, jawaban yang tadi. di Anissa surat 79. surat. Pak Anissa 79. Tunggu.
Tunggu sebentar. Nanti kita lihat Anissa ya. Di sini dikatakan bahwa Allah ya mengutus nabimu untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Itu deh. Jadi nabimu khusus buat orang-orang Arab yang berbahasa Arab. Ya enggak? Ya. Betul Ayo, nggak? Anissa 79. Betul tidak? Ini ayat dari Qur'anmu, betul tidak? Betul. Betul, oke. Jadi gimana? Nabimu khusus buat orang Arab? Ya, coba Hah? Anissa Bener 79. gak Coba. nabimu untuk orang Arab? Iya, kita Benar. lihat itu bener Benar. atau tidak nabimu untuk orang Benar. Arab? Benar. Betul, oke. Anisanya buat apa ya? Coba buka Anissa. Ya kamu yang buka lah. Nih, saya kasih lihat. Oke. Silakan buka. Silakan. Bukalah. Anissa berapa? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari Anissa berapa? 79. Anissa berapa itu? 79. 79. Oke. Lanjut. Ya, ulang dari awal ya. Kebajikan Tentang apa? apapun yang kamu peroleh Ya. adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dikitiu. Oh, itu kontradiksinya itu ya. Iya kan? Kontradiksi ya berarti ya guys ya. Ternyata Quranmu banyak kontradiksi ya guys. Hah? Iya dong. Kamu bisa bilang bahwa di situ ya Allah mengutus untuk seluruh manusia. Sedangkan di sini disuruh untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Ya gak? Ya, ulangan Israel. 6 ayat 4. Apa hubungannya? Hah? Yohanes 3, Bener tidak 3. kontradiksi bener atau apa enggak? Buka datanya lagi. Di Bible. Woi. Enggak ada nama Muhammad di kitab saya, enggak ada deh. Biar sama-sama baca. Enggak ada nama Yohanes Muhammad. 4. Kita Ulangan lagi 6 bahas ayat 4. Israel. Saya lagi Markus bertanya sama 12, kamu. Israel. Woi, denger gak? Woi. Matius 19:26. Woi. Aduh, ini udah nggak denger ini. Israel. Jadi kontradiksi ya? Hah? Quranmu kontradiksi? Matius Kok bisa 11:25. kontradiksi, Dek? Kamu kok nggak mau diskusi, kenapa, Israel? Itu narasi Anda. Saya sudah bawa. Ini kan kamu kan sudah memberitahu tadi di ayat ya Anissa ayat 79 Iya, ya kan bahwa itu. katanya si kami ya kan Allahmu yang satu itu kan ada jumlahnya banyak tuh kami ya kan. Si kami mengutus katanya menjadi rasul kepada seluruh manusia. Tapi ternyata di ayat ini kontradiksinya ini. Ya, kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Ya. Jadi mana di situ untuk seluruh manusia?
Iya, kan penduduk negeri Mekah, penduduk negeri Kontra Mekah supaya gak? Kontra bukan? gak itu kontra? Kontra gak? Ah, yang Katanya sekelilingnya untuk itu seluruh manusia. manusia Kan di apa Anissa bukan? untuk dengar dulu. Iya. Katanya ya, di Iya. Anissa kamu bilang untuk seluruh manusia. Ternyata di sini kontranya adalah nabimu cuman diutus kepada penduduk Mekah dan negeri-negeri sekelilingnya. Iya, penduduk negeri Mekah sekelilingnya itu manusia apa? Oh iya, berarti maksud di Anissa ayat 79 itu berarti manusia yang di Mekah gitu ya, dan sekelilingnya itu ya maksudnya ya. Penduduk negeri Mekah apa bukan? Iya, manusia ya. Penduduk negeri Iya, manusia di situ. Penduduk bangsa Arab itu manusia apa bukan? Bukan manusia di Amerika ya, bukan di Jerman, bukan ya. Yang namanya Bukan manusia di itu Indonesia, ya kan? Bukan di Indonesia kan? Bukan kan? Muhammad Nabi akhir zaman. Oh, yo. Kepada seluruh Lalala, turun. Ya. Udah nggak tahu mau jawab apa kau. Ya. Ya, Dek. Jangan kayak gitu ya. Quran aja. Lihat di sini. Saya udah berkali-kali membawakan ini ya. Di surat 12. Nih. Mana dia? Surat 12 ayat 2. Nih. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Agar kamu memahaminya. Ya. Jadi kebenaran Quran ini adalah sebenarnya kebohongan. Ya. Bagaimana kamu bisa memahami bahasa Arab saat kamu orang Indonesia? Ya. Jadi kamu bilang nabimu itu untuk seluruh manusia. Ternyata Arabnya dalam bahasa Arab supaya bisa dipahami. Bagaimana mungkin orang Cina bisa paham bahasa Arab? Gimana itu? Bisa jelaskan? Nah, kita lihat ya. Halo. Loh, kok hilang? Oke, si titik hilang ya. Roh Kudus nggak usah naik ya. Nggak usah naik ya, Dek. Ganti dulu namamu itu ya. Saya tidak terima di sini Roh Kudus. Karena itu roh kejijian. Ya. Ganti dulu namamu, Dek ya. Jangan kayak orang stres lah kau ya. Ya, jadi seperti itu. Kembali lagi saya beritahu kalian ya. Di sini dibilang ya. Kami Allahmu menurunkan berupa Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya. Supaya paham. Ternyata kalian tidak pernah paham. Ya enggak? Bagaimana mau paham? Orang yang Arabnya aja enggak paham kok kamu bilang bisa paham? Ayo naiklah. Si master lagi. Ya kenapa master? Loh, mana masternya? Halo, master? Hilang? Oh, hilang. Ya, hilang ya. Tes 1 2, bisa dengar suara saya? Tes. Oke, bisa ya. Nah, baiklah. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang ya, di sini nabimu itu ternyata diutus hanya untuk orang Arab. Oke, kita lihat Satria. Halo, selamat malam Satria. Malam. Shalom buat yang baru join. Shalom. Malam. Malam.
gambar saya ada. Tapi Satria, suara saya, kamu muslim? alhamdulillah saya Kamu muslim. muslim? Muslim. Baik. Menurutmu kenapa Quranmu berbahasa Arab? Ya, karena Allah itu mengutus para nabinya ke bahasa kaum bangsa masing-masing. Para nabi. Ya. Hmm, Oh, jadi Nabi Muhammad itu untuk orang Arab. bukan untuk Loh, semuanya. kok bukan? Ya gini ya. Kalau untuk semuanya, kenapa bahasa Arab? Ya, Apakah bisa nah, dimengerti Quranmu saat dalam bahasa Arab? Orang Cina bisa ngerti bahasa Arab? bisa, bisa. Mana baju koko, kopinya ada mana? Bisa. Minta Maksain maksudnya itu banget di mana? Satria. Ya, Jangan maksain Satria. Gimana wis, sih? wis. Ini Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Terus Ya, kenapa dengan Asia penyebar Tenggara? agama Islam, Panglima Laksana Cengho membawa 28 prajurit di Pulau Jawa. Ya, Raden Fata. Siapa keturunan siapa? Chinese. Baju koko kopea di mana? Apa hubungannya sih? Is, itu orang Cina, Cina mulu Dengar dulu Islam. Satria. Satria, Islam tadi kan itu. tadi kita Kau bahas kebanyakan makan ini bukan. babi sih ya. Ya. Baju koko. Kopea di mana? Ayo. Coba. Saya jadi tertarik nih ya. Kamu bilang saya ini kebanyakan makan bebong ya. Dengerin, Iya, bebong. Satria. Ya. Nabimu itu memperbolehkan kamu makan bebong. Kamu tahu tidak? Gini. Kau kukuhkan satu gereja beda Kau negara. tahu tidak Bible bahwa itu dengar Satria, kenapa Allahmu Kacang-kacakan. menyuruh kalian memakan bebong? Kenapa? Ya, Kenapa? balik lagi topik Mak tadi ya. Saya ke Masjid Istiqlal itu investor Kenapa? orang Satria, ya. kenapa orang Cina, Jepang itu sholatnya sama. Satria, Bacanya juga woi, sama. woi. Tapi di gereja karena ada Kristen Jepang. Saya buka Biblenya bahasa Jepang. Acak-acakan. Ya, pendeta nggak ngerti itu. Hancur aburadul. Itu beda negara. Biblenya bahasa Hancur amburadul. negara masing-masing. Hancur. Ya. Tapi kalau umat Ngibul banget lu muslim, Satria. ya, muslim ajannya Gini. sama. Saya Ajannya tanya sama kamu, Ajannya sama. Ajannya Satria, sama. kalau berbahasa Tidak ada Arab, bedanya. Aduh. kalau berbahasa Arab, Kejar terus kau. kamu orang Indonesia, orang Indonesia, bagaimana cara kamu memahaminya? Ya, kau udah pernah dengar gak ajan di Jerman, Rusia? Saya nanya, kamu gimana cara Sama. memahaminya? Tidak ada bedanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, saya nanya kamu Tapi cara dia- pahamnya bagaimana? Satu Paham itu gereja apa? dikumpulin beda-beda Satria, negara. Satria, woi, Apa tuh? nggak bisa diajak diskusi ini. Ada yang gulang-guling katanya pendeta. Itu apa pendeta artinya? Gak tahu saya. Turun, botol. Harus bisa diajak diskusi. Lu jangan pura-pura budek. Ya. Ilmu budek nggak mempan di sini ya. Lu harus bisa diajak diskusi. Dari tadi saya ajak diskusi nggak ada yang nyambung. Ya, harus mau diajak diskusi. Kita lihat si Habibullah. Nih ya Habib nih, teman-teman ya, Habib ya. Ingat, dihormati ya Habib itu ya guys. Selamat malam Habib. Malam. Malam. Ini Habib, bagaimana caranya ya memahami bahasa Arabmu ini di Quran? Bagaimana cara memahaminya? Ya, kenapa Bagaimana tuh? pahamnya? Alif Lam Ra Tilka. Tilka Bagaimana ayatul kitab. cara Itu memahami? ayat yang jelas. Iya, makanya kalau Inna jelas, Qur'anan Arabiyyan la'allakum. kalau jelas, dengar dulu Habib, ya, dengar dulu. Kan di sini dibilang Allahmu menurunkan berupa Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Cara memahaminya gimana? Gimana cara memahaminya? Habib. Gimana?
Gimana? Astaga. Ya Suaranya gimana ganti lagi, gimana? guys. Saya paham. Sebentar. Alif lam ro. Sebentar. Masih Ini loh, di mendingan ayat 2. Ayat 2. Kita lagi bahas ayat bahasa 2. Arab. Karena Nabi Nah, Muhammad diturunkan di dalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. cara Inna memahaminya anzalnahu gimana? Qur'anan Arabiyyan Saya nanya la'allakum cara memahaminya ta'qilun. Ya, gitu pikir. bagaimana, Itu woi. loh. Ya ampun. Masih mending Cara Al-Quran memahaminya diturunkan bagaimana? dan Astaga, nggak ada yang nyambung ini. nanya orang Arab. Turun. Gini ya, saya bertanya, Dek. Tolong dijawab. Bukannya kamu di sini buat ngomong-ngomong nggak nyambung. Yang kita bahas ini yang ayat 2, ya, ayat 2 di sini. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Cara memahaminya bagaimana? Saya tanya, malah kesurupan di atas. Disuruh menjelaskan bagaimana cara memahami bahasa Arab. Karena menurut Allah, saat kamu baca itu bahasa Arabnya ya, kamu langsung paham katanya. Kamu yang orang Indonesia, ya, kamu bagaimana cara paham bahasa Arab itu? Bagaimana orang Cina bisa paham bahasa Arab itu? Terus kamu bilang, iya karena di mana-mana Allahu Akbar ya Allahu Akbar, kamu bilang. Terus kalau orang tidak tahu artinya Allahu Akbar itu apa, terus tetap ngomong Allahu Akbar, berarti orang itu hanya membeo. Ya? Membeo buat apa? Halo Denny. Halo. Denny. Selamat malam, Denny. Malam, Bun. Gimana ini? Teman-temanmu dari tadi nggak ada yang nyambung. Saya tanya, kenapa Quranmu bilang ya diturunkan dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, saya tanya sekarang, saat Quranmu bahasa Arab, bagaimana cara kamu memahaminya? Ya, kita belajar lah, Bun. Tanya. Di situ nggak ada dibilang belajar. Gimana sih? Mana ada kata belajar? Kan di ini situ? Al-Quran ini membaca. Ini Al-Quran ini membaca, Jadi, belajar. Baca doang. Pahamnya gimana? Kalau baca doang dipahami apa enggak? Ya, maka kita harus punya guru bertanya apa ini, apa itu, gitu, Bun. Tapi di sini disuruh nggak kamu berguru? Disuruh nggak? Menurut ayat ini ya, dengar Denny. Menurut ayat ini ada Quran diturunkan sama si kami ya dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Bagaimana kamu paham sedangkan kamu orang Indonesia? Bagaimana kamu paham padahal kamu orang Indonesia? Ya makanya kita punya guru, kita bertanya. Sedangkan Gak saya ini ada belajar dibilang di sini kamu disuruh punya guru. Mana di situ dibilang sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab supaya kamu punya guru terus paham. Gak ada. Yang ada cuman diturunkan bahasa Arab supaya kamu paham. Sedangkan kamu orang Indonesia. Berarti kalau misalnya orang Arab yang diturunkan dengan Quran berbahasa Arab, bisa gak langsung ngerti? Bisa gak? tidak. Dia orang Arab. Ya dia akan paham, Bun. Dia harus berguru dulu, baru dia paham apa maksudnya. Berarti Allahmu bohong. Allahmu bohong.
Saat dia bilang, saat diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu paham. Ini bohong berarti, Allahmu tukang bohong ini. Ya enggak ya. Loh, Dia harus belajar, karena Bun, kamu bertanya. bilang, dengar, kamu bilang harus belajar. Ya, sedangkan Ya. Allahmu tidak bilang di sini disuruh belajar. Hanya dibilang berbahasa Arab supaya kamu paham. Nah, Nah, terus saya sudah tadi bilang kan sama kamu, kalau ada nih temenmu namanya si Abdul, orang Arab. Ya, dia dikasih buku bahasa Arab. Bisa gak dia Ya. paham buku itu? Kalau dia baca, Ya, nggak paham. dia bisa paham gak? Gimana ini Denny nih? enggak akan paham, Bun. Dia harus berdiri dia tafsir sendiri Ini nanti. dia orang Arab, dia orang Arab. Dia orang Arab, Walaupun Denny. Woi, woi. Walaupun orang Arab sendiri tidak akan paham, dia harus bertanya dulu, nanti tafsir sendiri-sendiri. Berarti ini salah. Allahmu salah ngomong begini. Hah? Allahmu salah dia harus ngomong begini. Ya maksudnya dia harus berdiri. Berarti Ada- kamu menyangkali, Denny. Kamu lagi-lagi menyangkali isi Quranmu sendiri. Dibuang, Den. Dibakar Qurannya. Bakar, Den. Tafsirnya untuk berguru, Bun, itu tafsirnya untuk bertanya. Gini, berguru. dengar. Tafsir itu buatan siapa, saya tanya. Tafsir itu buatan siapa? Orang. Ah, Ya, jadi kita- kamu lebih paham, lebih percaya kata-kata orang daripada kata-kata Tuhanmu. Hah? Tuhanmu bilang, kalau sudah diturunkan dengan bahasa Arab, kamu langsung paham. Dan saya tadi yang ngasih contoh gini, Denny, ngasih contoh nih ya. Bukan Quran, tapi buku Arab. Buku Arab dikasih ke Abdul. Abdul ini orang Arab asli. Dia bahasa Arab mah tahu. Nah, saat dikasih dia buku bahasa Arab, dia paham nggak isinya saat dia baca? Aduh, Paham nggak? Bun. Ini bukan Quran. Di zaman awalnya, Astaga, Dence. di zaman awal itu Ini nggak ada orang buku, Arab. nggak ada buku, Bun. Iya, nggak ada buku sama itu, Bun. Nggak ada. Jadi Ya udahlah, Denny, saya sekarang bingung memang ngomong banyak sama kamu, buku. Den. Makasih ya, Den ya. Thank you ya, Den. Ya, susah ngomong sama si Denny. Gini ya, kalau Denny mau naik lagi terserah ya. Gini, Denny. Saya bertanya, ada orang Arab dikasih buku tulisan Arab, ya, bacaannya bacaan Arab. Dia orang Arab, dia fasih bahasa Arab. Dikasih buku bahasa Arab, suruh baca. Tolong dong, kamu pahami dong arti buku ini. Jadi karena dia orang Arab, dia langsung paham. Begitu, Denny. Gimana sih? Makanya Allah bilang begitu. Ini Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Masalahnya, kamu di sini ya, artinya bukan orang Indonesia. Ya. Orang Arab maksudnya. Kamu ini adalah orang Arab. Ih, dikasih tahu pada marah-marah. Iya. Umat Arab. Mana sih? Toti. Halo, Toti. Halo, Toti. Ya, selamat sore. Malam, Toti. Malam. Oke, kamu Muslim? Ya, Muslim. Baik. Betul tidak bahwa Allahmu menurunkan Quranmu dalam bahasa Arab? Ya, itu diterjemahnya benar. Oh, terjemahannya benar. Terus kalau aslinya salah? Ya, itu aslinya benar, terjemahnya benar. Itu aslinya terjemah. Maksud saya, kamu bisa gak mengartikan sebenar-benarnya arti Quranmu itu? Bisa tidak? Ya bisa, kan di situ udah ada terjemah bahasa Indonesianya juga. Baik, berarti kamu paham saat bahasanya jadi bahasa Indonesia, betul? Ya betul. Nah, ini enak nih ya. Tapi
Kalau dia dalam bahasa Arab doang, kira-kira kamu paham tidak? Tidak, soalnya saya orang Indonesia. Tidak. Betul. Yang kedua itu berbahasa Arab. Nah, iya, makanya sekali lagi saya tanya sama kamu. Saat Allahmu di sini berfirman, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Berarti di sini terbukti atau salah firman Allahmu? Iya, itu emang terbukti karena terjemahannya kan memang bahasa Arab. Nih udah mulai berat nih pasti sini. Gini. Dengar sekali lagi ya. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya. Nah, ini kan yang ini nih terjemahannya bahasa Indonesia. Tapi Allah bilang, sebenarnya kami turunkan Quran itu dengan bahasa Arab, pakai bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Untuk orang Indonesia, firman Allah ini ya menjadi kenyataan atau tidak? Maksudnya kenyataan gimana? Kebenaran atau tidak ini? Yang Allah bilang saat diturunkan Quran dengan bahasa Arab supaya si Toti memahaminya, itu suatu kebenaran atau kesalahan? Itu kebenaran. Tuh. Jadi kamu kalau tidak diterjemahin, kamu paham? Tidak paham, makanya. Tidak paham. Terus kenapa kamu bilang itu benar? Hah? Kenapa kau bilang benar? Karena bahasa Arab ada terjemah bahasa Indonesianya juga. Gini Toti, yang dibahas bukan itu. Allahmu bilang, kami turunkan bahasa Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Berarti tidak ada terjemahan di sini dibilang. Apakah firman Allahmu kami turunkan Quran dengan bahasa Arab serta terjemahannya supaya kamu memahaminya? Ada gak kata-katanya gitu? Hah? Makanya orang sekarang itu pintar, jadi bisa memahami bahasa Arab walaupun dia bukan orang Arab. Enggak, saya nanya. Gini. Kalau tanpa terjemahan berarti Allahmu ini bukan kebenaran yang dia bilang. Karena di sini dibilang tanpa terjemahan kamu bisa paham. Itu maksud Allahmu. Bukan, tapi maksudnya itu Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab biar dipahami sama umat Nabi Muhammad gitu. Walaupun dia bukan bangsa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, tapi ada yang mengerti bahasa Arab untuk diterjemahkan ke bahasa negara. Gini deh Toti ya, Toti, saya akan tunjukkan sama kamu bahwa dalam kitabmu juga, Allahmu juga bilang, meskipun orang Arab ya, meskipun dia orang Arab, dia tidak akan paham Quranmu itu. Saya mau kasih tunjuk ayatnya, mau? Iya, bisa aja dia nggak paham. Soalnya kan ada sedikit perbedaan gitu kan antara bahasa Arab dengan Quran gitu kan. No. Ada yang tahu. Toti bukan itu. Makanya di situ orang ada yang bisa menerjemahkan dengan berbagai bahasa. Ya, Jadi Toti. kita semua umat Muslim. Toti, dengerin dulu. Nah, saya tadi sudah bilang, orang Arab pun dia tidak akan pernah bisa memahami Qur'anmu. Karena Allahmu sendiri yang bilang. Ya, maksud saya bilang ini ayat kontradiksi dari ini. Ayat ini kontradiksi dari ini. Mau saya kasih tahu? Ya, silakan. Baik, ya kita lihat. Di Ali Imran
Nih, ayat 7. Nih. Dialah yang menurunkan kitab, Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang mukamat, itulah pokok-pokok isi Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, melainkan orang-orang yang berakal. Jadi, ada di Qur'anmu ini, meskipun dia orang Arab, dia tidak akan paham ayat-ayat mutasyabihat. Ya? Tati. Ya, kan itu bisa disebut kembali kepada Allah. Jadi wallahu a'lamu bishawab, seperti alif lam ra, seperti lafaz-lafaz yang lainnya gitu kan. Itu Jadi, kita kembali benar kepada tidak? Allah gitu. Kontra gak? Jadi kan Kontra tidak? ada yang diungkapkan, ada yang juga dirahasiakan oleh Allah. Qur'anmu berarti banyak kontradiksi, bukan Toti? Ya, saya nggak paham itu. Saya nggak paham itu. Kenapa bisa nggak paham? Saya kasih tahu biar paham. Saya memberitahu kamu bukan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia supaya kamu paham. Ya, Bagaimana mungkin dibilang ya Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu paham? Padahal ada ayat-ayat yang juga dalam bahasa Arab dan orang Arab sendiri pun tidak mengerti. Karena hanya Allah yang tahu takwilnya. Jadi berarti Allah mau pembohong. Ya. Surat 12 ayat 2 dibilang, sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Bahkan orang Arab aja kagak paham. Kau mau bilang bahwa kau paham, kau orang Indonesia, cuy. Ya, itu yang tidak dipahami itu adalah lafaz-lafaz yang tertentu dan yang dirahasiakan Allah mungkin. Jadi saya tanya sama di kamu, situ Toti, lafaz Quranmu ini bisawab. buat siapa? Quranmu buat siapa? Hah? Buat umat atau buat Tuhan? Buat umat. Nah, kalau buat umat, kenapa tidak bisa dipahami sama umat? Kata siapa? Loh, kok kata siapa lagi? Tadi kata Quranmu. Allahmu yang bilang, ya Allahmu sendiri yang bilang. Nih, tadi kita sudah baca, kamu kok kemana-mana? Tadi kita sudah baca. Ini, Allahmu bilang, ada ayat-ayat yang tidak bisa kamu cari-cari takwilnya. Iya, kan itu tidak semua. Dan kebanyakan itu dipahami. Kalau kitabmu untuk manusia, terus manusia tidak bisa memahaminya, buat apa Allahmu memberikan kitab yang tidak bisa dipahami? Betul, tapi kan nggak semua. Jadi kebanyakan kan yang dipahami. Loh. Jadi mungkin bisa dipahami. Jadi kontradiksi lagi ya. Oke, kontradiksi lagi berarti ya. Berarti Qur'anmu ini ya ditemukan banyak kontradiksi, berarti bukan dari Allah, melainkan dari mana? Dari nabimu. Nggak ada di situ ayat tuh. Loh. Kalau Al-Quran itu dari nabi. Makanya nabi kan dikatakan buta huruf. Mana ya? Sebentar, bagaimana saya kasih dia lihat bisa ya. membaca dan nulis? Kita akan cari ayatnya. Quran adalah perkataan Nabi ya. Saya cari ayatnya ya. Mau? Saya cari Silakan. ayatnya. Bentar, saya cari ya. Sebentar.
Bentar ya. Bentar ya. Al-Haq ya 69. Surat 69. Nih. Ayat 40. Nih. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Rasul. Nggak ada ini kata tutup kurung ini. Wahyu Rasul gimana? Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Perkataan nabimu. Nggak ada itu. Sesungguhnya Nggak Al-Quran ada itu itu. adalah benar-benar wahyu. Coba. Innahu laqaulu rasulin karim. Perkataan Rasul, bukan perkataan Allah. Di situ bacaannya wahyu dari Allah, wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Itu dalam kurung, Dek. Dalam kurung. Ya. Iya, jadi Kau kita baca, jangan kau salah baca, paham. kau baca ya kalimat sesungguhnya, ya kata-kata yang aslinya. Innahu laqaulu rasulin karim. Perkataan dari Rasulmu. Ya kan itu dari tulisan Arab. Jadi kan yang artinya itu adalah yang diterjemah di sini. Udah lah, turun. Ya. Kalian kalau sudah mengingkari ya Quranmu sendiri, bakarlah Quranmu, Dek. Ya, kenapa kamu mengingkari perkataan Quranmu sendiri? Bagaimana? Buat apa Quranmu dituliskan jadinya kalau kamu tidak percaya lagi sama perkataan Quran ini? Jadi sia-sia saya ngomong kayaknya. Gimana gak sia-sia coba? Ya, katanya supaya kalian paham dalam bahasa Arab. Padahal ternyata ya udah punya bahasa Arab, orang yang fasih bahasa Arab pun tidak bisa tahu. Menurut Quran Ali Imran ayat 7, nggak bisa tahu. Ya, Dek ya. Swadikap. Halo. Swadikap. 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 Ilham. Assalamualaikum. Oke. Oke. Orang Thailand yang baru ini ya, operasi Bukan muslim, gender ya. bukan muslim. Bukan muslim. aja. Bukan muslim, ngapain lo? Kamu apa? Buddha? Hah? Swadikap? Kamu Buddha? Halo? Swadikap? Apa? Ilham. Halo, saya Buddha. Udah. Ya, oke. Swadikap. Swadikap lah. Oke. Dibawa aja ya, Dek. Kalau Buddha saya nggak tahu. Saya nggak ngerti kalau Buddha. Ya. Raya. Halo Raya. Oh, Raya hilang. Raya nggak ada. Kristal kepencet Kak Kristal. Saifullah. Halo, selamat malam Saiful. Ya, selamat malam juga. Gimana? Tadi kamu sudah dengar sebagian kan? Ya kan? Iya, sebagian aja. Kamu Muslim kan? Muslim kan? Iya, Muslim.
Gimana? Menurutmu perkataan Allahmu di surat Yusuf ini benar atau salah? Yusuf 2. Nih, benar atau salah? Bener. Hmm? Benar. Kamu langsung Baca. paham kalau pakai Iya. bahasa Arab. Iya, baca dulu Oh. Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi kamu ini aslinya Arab. Iya. Arab. Oh, siapa yang Arab? Papamu atau mamamu? Semua Arab. Semua Arab. Hmm? Iya. Kamu diajarin bohong ya dari kecil ya? Kalau baik kan enggak apa-apa. Turunlah, turun. Iya, tukang bohong nggak boleh di sini deh. Ya. Halo Bang. Aduh, dia pilih paling bawah lagi. Halo Bang. Halo Bang Natur. Bang Natur. Halo. Bang Natur. Gak jelas lu Bang Natur. ZX. ZX juga nggak bisa. Nggak naik. Kristal saya turunin ya, Dek. Oke, Alma. Halo, Alma. Selamat malam, Alma. Malam. Oke. Kamu Islam? Iya, Islam. Baik, saya punya pertanyaan. Menurutmu kamu setuju gak dengan surat Yusuf ayat 2 ini? Setuju karena di Injil juga itu karangan Paulus dan di dalam kitab juga tidak jelas semua. Iya, kepencet ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Aduh, Alma. Aduh. Alma, Iya. kita ini kan bicara tentang kitabmu, ya. Jangan kemana-mana, bisa gak, Dek? Bisa gak? Ya, kan harus seimbang. Apanya Kalau seimbang? iya kan. Kalau sudah selesai, kalau sudah begini, selesai, Alma, kalau sudah selesai ya, kita bahas boleh ke agama saya. Ini selesaikan Oh. dulu, ya. Saya kasih kok kalian tuh ngomong nanti, asal kita ini udah selesai nih masalah ini, ya. Iya. Tapi kan kalau Nah. begini, kalau ayahnya jangan dicomot-comot. Kalau di Gak Injil ada kan comot-comot memang deh, gak ada. dicomot-comot. Kalau di Injil itu kan memang dicomot-comot. Saya tanya ambil sama dicomot. kamu. Saya Hmm. tanya sama kamu. Nih, di surat Yusuf ayat 2 ini, kamu bisa paham gak artinya apa? Coba baca. Emang gak bisa baca kamu di situ? Kan yang bertanya kan lu yang tanya. Enggak. Masa saya lah. Kamu punya Quran gak di rumah? Nanti Banyak kamu Quran bilang saya. kamu bilang lagi Quran saya di sini palsu. Ah, tidak, kamu yang tanya. Kok Oke, kamu jadi suruh saya baca saya? ya. Coba Baik, baca. saya baca. Baca Arabnya. Tapi Ya. jangan kamu bilang ini punya orang Kristen, ya. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kamu setuju tidak dengan ayat ini? Pasti setuju, tapi pakai bahasa Arab bacanya. Coba. Nah, kalau baca sudah pakai bahasa Arab, setuju, Alma, saya nggak pernah ngaji, Dek. Nggak pernah. makanya bacanya Jadi juga salah. dengar. Kita bahas ini isinya. Ya. Tidak. Kalau Di Al-Quran sini harus dibilang, dibaca dulu Arabnya. Alma, saya belum selesai ngomong. Oke. Ya. Jadi, kalau kamu di sini sudah bilang setuju, berarti kamu saat melihat ini dalam bahasa Arab dan kamu belum belajar untuk belajar bahasa Arab dan memahaminya, apakah kamu bisa memahaminya? Pasti memahami lah. Beda dengan Injil lah. Kalau Al-Quran Tanpa belajar.
Tanpa belajar. Al-Quran itu Tanpa itu belajar. Kamu Al-Quran tanpa itu belajar bisa langsung paham. iya, Al-Quran Iya. itu tanpa Al-Quran itu tanpa belajar Bagaimana? saja tidak bisa. Sama. Beda dengan Injil. Injil itu Tanpa walaupun belajar. Tanpa Iya. belajar bisa. Tanpa belajar bisa. iya kan hanya memahami. Kita Turun. Jangan jadi penipu deh. Ya, karena kalian terlalu maksain diri untuk menipu di atas sini, karena memang Allahmu sudah salah ngomong. Bagaimana mungkin orang bisa paham dia bukan bahasa ibunya Arab? Bahasa ibumu orang Indonesia, kau Indonesia deh. Ya. Jadi ini Allah ini menurunkan Al-Quran untuk orang Arab, bukan untuk kamu. Makanya orang Arab langsung paham. Ya, walaupun langsung paham, ada ayat-ayat di Quranmu tidak bisa dipahami. Jadinya ini pun juga salah. Allah mau ngomong begini salah. Karena berarti kitabmu tidak bisa dipahami. Ya, sekali lagi saya kasih tahu kamu ya, jangan macem-macem sama saya, jangan berbohong sama saya, akan saya langsung turunkan. Lu mau maksa di sini, maksain bahwa supaya bagaimana caranya kelihatan bener ini kitabmu ya kan? Kenapa superhero? Naikin woi. Terus ngapa? Ya, di ayat sini di surat apa? 12 tadi 12 ayat 1 tadi ya. Nih. Sini dibilang Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Quran yang nyata. Nyata ini artinya jelas ya. Kitabul Mubin itu artinya jelas. Ya, makanya di ayat 2-nya bisa dipahami katanya. Masalahnya saat dibilang jelas, ternyata Alif Lam Ra tidak jelas. Jadi ayatmu satu ayat aja sudah saling bertentangan. Ya dek ya, bertentangan ya dek. Oke, kita lihat superhero nih ya. Tadi marah-marah ya. Ya, selamat malam superhero. Kamu muslim? Iya muslim lah. Aku mau baca Baik. kitab. Baik. Eskial 233. Mereka bersundal di Mesir, susunya di jama-jama. Turun aja ya dek. Ya kalau kamu tidak punya ilmu ya, ilmumu hanya kitabnya orang Kristen ya. Jadi kamu sudah mencintai Kristen, bakarlah Quranmu. Dia cinta banget sama kitab orang Kristen guys ya. Berarti dia sudah deket-deket mau murtad itu. Ya. Murtad ya, banyak-banyak murtad ya. Ayo yang naik kita murtad sama-sama ya kamu ya. Siapa lagi yang mau murtad silakan naik. Ayo yang mau murtad naik deh, naik. Harmin. Oke, kita lihat si Harmin. Harmin, selamat malam. Mau murtad kamu Harmin? Selamat malam, Harmin. Harmin. Oh, tiba-tiba di mute. Turun deh ya, mau mute-mute lu mau ngapain? Mau report? Ya. Oke, Laskar. Ayo congornya dikeluarin Laskar. Laskar, bisa diskusi gak? Selamat malam. Ya, bisa diskusi. Di sini dibilang ya. Di sini surat Yusuf 1 dan 2. Katanya Quranmu adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Betul? Betul tidak? Betul. Nah,
Terus kalau Iya, alif lam ra betul. jelas tidak artinya? Alif lam ra takwilnya apa? Hah? Selain Al-Quran iya saya jelaskan dulu. Selain Al-Quran itu jelas dan terperinci, di dalam surat Al-Imran juga dijelaskan Bu bahwa Al-Quran itu mengandung ayat-ayat mutasyabihat. Berarti Ayat-ayat kontradiksi gak? orang kafir. Saya tadi sudah buka Seperti itu, ini. Laskar. Kita tadi sudah buka itu, ya. Kita sudah buka dan kita sudah lihat ayat itu tentang ayat-ayat mutasyabihat yang tidak bisa ditakwil katanya. Ya. Terus bagaimana bisa Allahmu bilang seperti ini bahwa ayat-ayat kitab Qur'anmu adalah kitab yang jelas, kitabil mubin. Tapi ternyata alif lam ra kalian tidak jelas. Makanya Apanya makanya? Dalam Apa hubungannya? Saya nggak nanya itu. Kenapa Allahmu dengar kenapa Allahmu bilang ya bahwa ayat-ayat kitab Quran adalah yang nyata, yang jelas. Ternyata alif lam ra tidak ada yang tahu takwilnya. Makanya diambil ayat-ayat yang jelas. Jelasnya di mana? Jelasnya di mana kalau alif lam ra tidak jelas? Jelasnya di mana? Iya, kalau kontradiksi gak? Kontradiksi gak? Surat Al-Ikhlas. Laskar, ini suatu kontradiksi atau tidak? Di Al-Quran. Suatu kontradiksi tidak? Loh, sekarang gini, kalau sudah dibilang jelas, Laskar, kalau dibilang jelas, seharusnya semua jelas atau hanya beberapa yang jelas? Hah? Kan sudah dijelaskan tadi di surat Al-Imran itu. Ibu sudah membaca. Kalau dibilang, Laskar, ini artinya semua, dengar, ini semuanya artinya ayat-ayat kitab Quran, ini seluruhnya atau hanya sebagian? Hah? Mancet Bu, suaranya mancet. Di sini ya. Coba dengar gak? Oke. Nah, jadi di sini dibilang ayat-ayat kitab Quran jelas. Ini ayat-ayatnya semua atau hanya beberapa? Semua atau beberapa ini yang jelas? Hah? Itu tidak dijelaskan. Yang jelas ada berapa? Ayat Al-Quran itu jelas. Hah? Jadi yang jelas berapa? Ayatnya ada berapa biji ayat yang jelas dan ada berapa biji yang nggak jelas? Yang mana? Hah? Semuanya jelas atau hanya cuma 3 biji yang jelas? Yang jelas Ya, itu berapa ayat? Di sini ditulis gak? Laskar, di sini ditulis tidak bahwa ayat-ayat ini hanya 50 yang jelas. Ditulis tidak? Hah? Tidak. Oh, berarti bisa dibilang semua ya? Berarti semua jelas ya? Semua jelas? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Allahmu pelupa. Dari tadi membahas. Hah? Ya, dari tadi Ibu membahas itu. Sekarang jelaskan. Turun. Gak ada kalian satupun yang berilmu gitu. Kenapa nggak berilmu kalian? Ya. Di surat An-Nisa 82 tuh ada tadi si Kristal ya yang ngasih tahu ya. An-Nisa 82. Nih. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ya? Tito, kau tidak memperhatikan Quran kan, Dek? Ya? Congor, ya kau tidak memperhatikan Qur'anmu?
Kalau sekiranya Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Dari tadi, ayat yang satu dengan ayat yang satu saling tonjok-menonjok. Jika ada kontradiksi pasti bukan dari Allah. Allahmu cari masalah dengan bilang begini, ternyata kita temukan banyak pertentangan, kontradiksi. Iya dong Senpi, jelas ini bukan Bible ya, Bible tidak ada pertentangan. Ya, kita palsu bilangnya dari Allah, ternyata perkataan nabimu. Ya kan? Kok bisa di Quran bisa jadi perkataan nabimu? Kok bisa? Kenapa bisa gitu? Karena memang Islam itu, Quran itu diturunkan untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Tadi saya sudah kasih lihat ke kalian nih ya. Di surat 35, nih Dek, surat Fatir, ayat 24. Nih, ya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita. Nih, ya, kamu di sini nabimu nih. Ya, si kami mengutus gerombolan kami mengutus kamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Gembiranya apa? Gembiranya kalian bisa beristri 4. Ya. Dan pemberi peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya kalau cerai ya, harus cerai Kalau cerai boleh kawin lagi gitu. Itu peringatannya. Dan tidak ada satupun umat melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya. Jadi nabimu katanya datang terakhir saat semua orang sudah mendapatkan peringatan, tinggal orang Arab yang belum. Ya, berarti di Indonesia sudah ada yang memberi peringatan. Ditulis gak di Quran? Enggak ditulis. Karena apa? Karena ini untuk orang Arab. Ya. Karena Allahmu hanya maha tahu bagi orang Arab. Untuk orang Indonesia, Allahmu enggak tahu. Ya. Ini sudah dikasih tahu. Jadi Allahmu mengutus Muhammad untuk membawa peringatan ya. Setelah tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Untuk Indonesia ada sendiri, Dek. Ya, ini kebenaran Qur'anmu. Terus kamu bilang bahwa nabimu untuk seluruh umat manusia. Ya seperti yang tadi kita bilang di An-Nisa ayat 82, dibilang kalau itu jadi kontradiksi. Yang kamu tunjukkan jadi kontradiksi, berarti Qur'anmu bukan dari Allah. Ya kan? Mana Senpi? Ayo naiklah. Udah saya undang kamu Senpi. Naiklah. Data. Oke. Gimana kalau kita mau tiap tahun berubah-ubah yuk? Maksudnya? Tiap tahun berubah, dirubah-rubah. Isinya, ayo. Gimana? Itu kitab suci. Dengar Senpi. Kamu Nah, di saya tanya sini, dulu, saya tanya. Dengar. Saya tanya, kok nak dengar? Dengar dulu. Benar nggak? Nanti saya buktikan, ayo. Turun kau. Bukan kau yang ngatur di sini. Ya. Berubah-berubah dia bilang. Hah? Lu bilang berubah-berubah? Gak usah begitu, ya. Dalam hitungan detik gue bisa kasih tahu kitab lu
cuman sampah. Kau stay di sini ya, Senpi ya. Stay di sini ya. Ini saya tunjukkan. Ya. Tunjukkan Al-Ikhlas. Nih, ini surat kebanggaanmu ya, Senpi. Lihat di sini. Kul Apa ahad di situ, Senpi? Hah? Esa katanya. Allah Maha Esa. Ya. Jadi ahad di situ artinya Esa. Ya, ingat. Ayat 1 artinya Esa. Kita lihat ayat 4. Ayat 4. Coba. Dan tiada baginya setara seorang. Ahad artinya seseorang. Hah? Senpi. Allahmu itu bukan Maha Esa, Allahmu itu seseorang. Ya. Ahad itu bukan Esa di situ. Kenapa bisa berubah? Hah? Kenapa bisa berubah, Senpi? Berarti ya, kalau misalnya arti dari ahad adalah seseorang, berarti di sini artinya katakanlah dialah yang seseorang. Katakanlah dialah Allah seseorang. Ya, Allah mau seseorang. Ya, dia berarti manusia. Sok-sokan lo di sini lo. Tahu apa kau dengan bahasa Arab? Bahasa Arab bahasa sampah. Paham? Ya, bahasa Arab bahasa sampah. Kau tahu? Makanya saya bilang, ini bahasa sampahmu ini. Katanya ahad, Esa, nggak taunya di bawah dibilang seseorang. Makanya saya dengan berani bilang Quranmu sampah. Ya? Nggak usah lu bawa-bawa Quran, nggak usah lu bawa Quran gue lagi. Kitab gue nggak usah lu bawa-bawa ke sini. Lu jelasin dulu kitabmu ini yang sampah ini. Ya, banyak sampahnya Quranmu. Terus lu mau bawa-bawa kitab orang, kitab lu sendiri aja lu nggak becus, Senpi. Cie-cie, apaan tuh cie-cie lu? Cemburu. Cemburu apa? Hah? Lu kira sinetron azab cemburu? Islam aneh-aneh aja lu. Lihat tuh. Cobalah kau mikir ya, Senpi, ya, pakai congor mikirnya, kamu pakai congor, Senpi. Ya. Lu mikir pakai congor, lu pikirin pakai congor, bagaimana bisa lu tuh menjawabi orang Kristen yang sudah bawa Quranmu, butuh penjelasan, lu malah bawa kitab orang Kristen. Tandanya apa? Kau tidak mengerti apa-apa tentang kitabmu, kan? Tandanya kau nol soal Quranmu, kau nol, ya, dan kau merasa master soal kitab orang. Ya? Kenapa Chandro bawa-bawa Edis? Kenapa nggak bawa-bawa Zuma sih kalian? Kenapa? Orang Islam itu ya, saya kasih tahu ya teman-teman, dia tuh selalu bawa-bawa Edis, ya kan? Bawa-bawa apologet lah ya orang Kristen ya. Terus mereka gosipin. Kenapa, Boy? Kalian itu kenapa semua? Kalian udah nggak tertarik sama si Zuma, itu nggak tertarik ya? Sama Nandar, nggak tertarik kalian sama Nandar? Sama si Yuni Rifang, nggak tertarik kalian sama itu? Kok yang kalian bawa-bawa Edis terus, kenapa sih kalian tuh?
Penggemar Edis kalian ya? Penggemar ya? Iya. Ternyata mereka udah nggak gemar lagi ya sama APII. Aduh. Dia bilang Tritunggal sampah. Allah, lu aja Tritunggal, cu. Lu menghina Allah lu sendiri berarti. Hah? Lu hina Allah lu Tritunggal. Hah? Mau gua kasih lihat bahwa Allah lu Tritunggal. Ya, saking oonnya Allahmu bilang dirinya Tritunggal bersama siapa? Bersama Isa dan ibunya. Gimana kamu bisa paham Qur'anmu? Yang kau tahu cuman baca tulisan cacing. Suntik aja si Hardi, suntik si Hardi biar naik dia. Yang ngomong berulang-ulang itu disuntik aja biar naik ya, biar berani naik. Tolong kalau di atas kita harus bisa bahas dulu apa yang ada di dalam Qur'anmu. Karena Qur'anmu katanya penuh dengan kebenaran. Mananya kebenaran? Iya, lu cuman mau baca, cuman supaya dapat pahala buat apa kalau lu nggak ngerti? Dikasih tahu lu sama gue ya supaya lu paham. Pada nolak-nolak juga. Gimana lu mau dibilang sama Allahmu lu beriman? Saat dikasih tahu Waymaker aja lu nggak mau. Lu tolak-tolak kitab lu sendiri. Ya Clim ya, kenapa kau tolak kitabmu Clim? Udah dibilang di surat tadi Fatir ya, di surat Fatir kita lihat ya. Ayat 24. Di sini dibilang, ya, gerombolan kami mengutus Muhammad. Ya, saat dia mengutus, sudah terjadi pengutusan juga sebagai pemberi peringatan kepada semua umat yang lain selain dari Arab. Ya, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Masing-masing umat di manusia ini, masing-masing negara ada pemberi peringatannya sendiri. Ya. Nih, surat 10. Surat Yunus ayat 47. Ya. Nih. Setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dizolimi. Jadi semua umat sudah punya rasulnya masing-masing. Jadi Indonesia rasulnya bukan Nabimu Muhammad, bukan. Karena ini menurut Qur'anmu. Mau kau bantah ini, kau bantah dengan bilang bahwa nabimu untuk seluruh manusia. Ternyata Allahmu di kitab di surat yang lain bilang bahwa setiap umat mempunyai rasul. Makanya Quran itu turun dengan bahasa Arab, seharusnya tidak boleh diterjemahkan. Ya, karena apa? Karena yang punya memang orang Arab, bukan orang Indonesia. Ya, udah dibilang di sini ya. Setiap umat punya rasul. Ada rasulnya sendiri. Kok kau bilang Nabi Muhammad buat orang Indonesia? Kenapa kau bilang begitu? Oh, Rasul Indonesia. Sepertinya Rasul di Indonesia bukan saya lah ya. Menurut Allah siapa ya?
Coba tanya Allah. Ya? Yang jelas bukan Nabi Muhammad, Rasulnya bukan Mamat. Indonesia tuh nggak mungkin namanya Muhammad, pasti mungkin namanya si Bejo, ya, namanya si siapa ya? Si kalau nama Indonesia siapa ya? Nama Indonesia banget ya? Si Udin mungkin, atau si siapa ya? Nama yang Jawa banget gitu. Si Gibran. Ya, Tukimin. Nah, tuh Tukimin. Cecep tuh. Itu. Kalau Zuma bukan bahasa Indonesia. Juma tuh bahasa Indonesia. J bukan Z. Juma itu bahasa Indonesia tuh. Bahasa dari Indonesia, maksudnya Juma itu ladang. Gitu ya. Jadi orang Indonesia menurut Qur'anmu sendiri punya rasul. Tentunya bukan Mamat rasulnya. Masing-masing punya rasul, kata Quran, kata Allah. Makanya dibilang dari tadi di surat 12 ayat 2 memakai bahasa Arab agar kamu paham, kamunya itu artinya untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia deh. Ya, nih surat 14 ayat 4, kita lihat. Masih nggak percaya? Nih, surat Ibrahim ayat 4. Nih, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Tuh, paham gak, Dek? Agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi kau pikir Nabi Muhammad untuk Indonesia, matamu. Ya, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah ngomong begini untuk orang Arab. Gimana sih kalian tuh nggak paham-paham? Dikasih tahu Waymaker, malah maunya menghujat-hujat Qur'anmu sendiri. Kenapa kau nggak percaya sama Qur'anmu, Dek? Kenapa? Dibakar aja kalau nggak percaya lagi. Ya, dibakar, Dek. Udah dibilang sama Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi, Nabi Muhammad bukan rasul kaum kita. Bukan rasul ke Indonesia, bukan. Iya di sini memang nih, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Memang Allahmu tukang menyesatkan. Makanya saat dibilang di sini ya, dibilang di sini bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun, di surat lain Dia bilang bahwa Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Sesat gak kamu? Ya kan? Jadi sesat kamu kan, karena saling bertentangan. Memang Allahmu tukang menyesatkan. Ya, mau sampai kapan kamu sesat, Dek? Ya, si Alma ini ngapain lah Alma? Kalau nggak bisa diajak diskusi agak susah teman-teman ya. Saya nggak bisa ngajak diskusi dia ya untuk fokus kepada ini kalau dia sudah bawa kitab Kristen. Ya. Sedangkan kalau saya jelaskan pun kitab Kristen belum tentu dia mau percaya. Ya, kayak dia bilang tadi ya, ada yang kesurupan tadi ya, bawa-bawa Amsal ya kan? Bawa-bawa Yehezkiel, itu kesurupan. Setiap Sabtu pertanyaan saya cuma sekitar Amsal, Yehezkiel ya kan?
Soal-soal kayak gitu aja. Karena apa? Memang di otak mereka cuman pikirannya selangkangan. Ya. Di pikirannya tuh sampah semua. Sampah semua pikiranmu. Bukannya mau pinter kau. Saya bahas ini maksudnya memberitahu kamu kenapa bisa ada kontradiksi dalam Qur'anmu. Supaya kamu sadar, Clim. Ya, sadar. Jangan ikut-ikut si Nora, jangan ikut-ikut si Rifa, jangan ikut-ikut si Zuma, orang APII. Ya, bisa-bisanya si Zuma bilang ya Allah yang perkasa itu adalah Muhammad katanya. Ya, itu dibilang sama si Zuma. Botol kan? Orang ada di kitab Kristen. Dia bilang itu untuk Muhammad. Muhammad aja itu orang Arab. Dan kamu orang Indonesia, apa hubungannya dengan kamu? Ada tadi yang bilang untuk orang Yahudi. kitab orang Kristen untuk orang Yahudi katanya. Aduh, Dek. Makanya saya bilang, kamu ngerti dulu kitabmu, baru kamu bisa ke bahas iman orang lain. Ya, jangan kayak si Zuma, kayak si Nora, itu nggak ngerti kitab dia sendiri. Ya, kalau saya datang sana saya diturunin mulu. Ya, nggak ngerti, mereka tuh nggak bakal ngerti kitab-kitab orang Kristen, orang kitab sendiri aja dia nggak ngerti. Kau pikir si Zuma itu bisa bahasa Arab? Hah? Bisa bacaan bahasa Arab di sini, di Quran? Nggak bisa. Terus si Nandar, yang dia bilang-bilang dia jago Yunani, dia jago Ibrani, bohong itu. Ya, dikasih satu lagu dikasih satu lagu Ibrani, nggak bisa dia ngartiinnya. Berarti apa kalau nggak bohong? Udahlah, kalian itu emang susah diajak diskusi ya. Egis ketawa mulu, Egis. Kenapa tawa? Kenapa mereka malah nggak ajak baca terjemahan? Maksudnya, oh iya karena takut ketahuan isinya, takut paham justru. Jadi saat Allah bilang, diberikan dalam bahasa Arab agar kamu paham, itu artinya justru kamu supaya nggak bisa paham. Ya, orang Cina gimana, Mbak? Bisa paham bahasa Arab? Nggak mungkin. Bahkan orang Arab pun nggak bisa ngerti alif lam ra. Siapa yang bisa ngerti alif lam ra? Ya, bukan cuma alif lam ra. Allah punya betis, itu katanya mutasyabihat. Ya, bukan ayat yang jelas itu. Padahal udah jelas-jelas Allah punya betis, Allah punya tangan. Katanya itu mutasyabihat. Kacau tidak? Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi sekali lagi, udahlah ya, sampai sini aja lah ya. Mereka itu memang seperti itu, ya. Oke, ayat firman hari ini ya. Kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus ya, kita lihat lagi aja ya. Bentar saya kasih lihat di sini ya. Ayat hari ini mana tadi ya? Bentar. Kok hilang? Bentar. Sebentar kita lihat. Ayat hari ini. Ini aja lah tetap ya. Nah, ya. Saya selalu membawakan ini ya. Saya ngasih tahu kebenaran Qur'anmu supaya nih
kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya. Ya, intinya Quranmu itu banyak kontradiksi. Dicek deh, cek. Kontradiksinya banyak sekali. Ya. Sedangkan di ayat An-Nisa 82 dikatakan kalau banyak kontradiksi berarti bukan dari Allah. Ya. Karena apa? Karena memang ya, sebenarnya Quran itu adalah perkataan Mamat. Surat 69 ayat 40. Ya, Quran itu perkataan Mamat, bukan perkataan Allah. Jadi kamu diprank, lagi-lagi diprank. Yang bingung tuh kamu manusia ya. Allahmu bisa punya Allah, itu bagaimana? Iya, nggak tak apa. Meskipun diterjemahkan juga katanya ada mutasyabihat ya bagaimana ya kan? Ini si manusia bilang, Oten aja pecah masih bingung siapa Tuhannya. Lah saya dari kemarin udah bilang, Allahmu punya Allah. Ya, masalahnya kalian tidak mau pelajari. Orang Kristen mempelajari siapa Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu. Ya kalau kalian enggak, terima aja, telan aja apa kata ulamamu. Ya kan? Kalau Kristen enggak, dipelajari. Benar-benar harus tahu apa itu Tritunggal. Supaya apa? Supaya bisa memberitakan kebenaran itu kepada kalian yang botol-botol itu. Ya? Gitu. Jadi jangan kau bilang orang Kristen pecah-pecah. Enggak ada yang pecah-pecah. Mereka itu tidak tahu. Saya kasih tahu ya di sini ya. Ada orang-orang yang tidak mempelajari itu. Ya, yang tidak mempelajari detailnya seperti apa. Ya mungkin dia pelajari tapi dia berhaklah untuk tidak memberitahu itu. Ya. Meskipun apapun alasannya kita harus menghormati. Gitu. Orang Kristen itu paham benar siapa Tuhannya. Kalau kalian, kok bisa Tuhanmu katanya Maha Esa, tapi ternyata bilang dirinya kami. Bagaimana mungkin Allah yang katanya Maha Esa malah bersumpah kepada Tuhan yang lain? Ya kan? Gitu. Kalian itu cuman banyakan member ya. Kebanyakan member karena apa? Karena kawin-mawin. Beternak istri, kalian semua beternak istri, kambing aja kalian kawinin. Ya kan? Makanya tambah banyak anggotamu ya. Nanti anaknya kalau kawin sama kambing berarti nanti anaknya itulah ya. Jadi hybrid ya, hybrid ya. Iya, kambing apa domba tuh, ya kan? Bener gak? Itu temenmu manusia kawin sama kambing. Orang muslim itu yang kawin sama kambing. Mau jadi apa agamamu? Malah dikawinin lagi. Ijab kabul. Kasihan banget lu manusia. Udah gawat itu ya. Keluarlah kalian cepat-cepat dari agamamu itu. Ini adalah kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa Qur'anmu itu bukanlah dari Allah. Qur'anmu adalah perkataan nabimu sendiri, Nabi Muhammad. Yaitu nabi palsu. Oke. Si Denny masih mau naik. Oke, saya terima dulu. Halo Denny. Ya benar Quran itu Apanya bukan benar? dari Tuhan. Terus kamu Ya,
Karena di dalam Islam itu Tuhan itu tidak ada, Bun. Tuhan tidak ada, adanya Allah. Ya. Ya, ya, ya. Nah, baik, saya jelaskan ya. Allah itu adalah zat kecuali balujud, tak berbentuk dan jenis apapun. Nah, tinggal zatnya aja yang ibu nggak paham kan? Allahmu zat itu apa? Ya, makanya ini saya jelaskan. Tinggal zat ini aja. Zat artinya tujuan, Bun. Tujuan yang dimaksudkan. Tujuan? Iya. Zat itu tujuan. Padahal Ya, tujuan itu kata benda. ya memang begitu katanya aneh. Tujuan Zat itu itu kata tujuan. benda. Ya bukan, Bun. Kok bukan sih? Zat Zat kecuali itu balujud. apa? Zat Zat itu gas. kecuali Gas Ya, cair atau padat. zat kecuali balujud namanya. Jangan hanya zat saja. Zat kecuali balujud namanya. Zat kecuali balujud tak berbentuk dan jenis apapun. Dialah pemilik. Kemarin Ya. Deni, Allahmu sudah saya kasih tahu kemarin itu ya, kamu juga udah naik itu, bahwa Allahmu tuh berasadu. Bagaimana bisa dibilang dia adalah Allah yang benar kalau dia berasadu? Apa dia asadi? Oh gimana, kan kemarin itu bahasanya kamu lupa mulu. Aku 2 hari yang bersaksi. lalu. Iya, Aku bersaksi. bersaksi. Iya, aku bersaksi It- Allahmu berasyadu. Enggak, Bun. Tuh, Argo- kok enggak, Bun? Gimana sih? Ya makanya Sekali itu lagi gini, Deni. Saya itu bukan ngomong congor-congor kayak kamu. Saya itu pakai ayat dari Qur'anmu sendiri. Bukan congor ayat itu, doang kayak kamu. ayat itu Al-Quran itu bukan dari Tuhan, Bun. Bukan dari Tuhan. Terus kamu mau percaya pakai apa kalau tidak ada kitabmu? Hah? Kitabmu nggak ada sekarang berarti? Gimana kalau kita pakai Bagaimana kamu bisa mengenal Allahmu itu, Tuhanmu itu, ya Allahmu? Bagaimana kamu bisa kenal dia kalau tidak ada kitabmu yang menjelaskan tentang Allahmu? Bagaimana? Ya ini saya jelaskan. Al-Quran itu bukan dari Kamu Tuhan. pakai apa? Kamu pakai apa menjelaskannya? Congor doang. Itu kan Nabi sudah menjelaskan. Allah itu siapa kan sudah terang benderang dia jelaskan. Nabimu masih kau akui nabimu. Ya iyalah, dia kan yang memberitahu kita. Kau Coba tahu dia dari mana? Kalau dia nabimu kau tahu dari mana? Coba nggak ada Nabi, kita ini orang di sini. Iya, Deni. Bun. Deni, kau bilang kau masih percaya sama nabimu. Kau tahu dari mana dia nabi? Tahu dari mana? Ya walaupun dia bukan nabi atau apapun, tapi kan dia memberitahu kita. Dia yang memberitahu ke kita bahwa kita kan disembah kayu, Bun. Kalau nggak ada dia Kamu kan tahu dari siapa, Deni? Berdasarkan apa? Nah, Al-Quran. Kamu bilang tadi Al-Quran bukan perkataan Allah. Iya. Itu kan dia kan jelas dia ngomong. La ilaha illallah, tiada Tuhan dia bilang. Kan jelas Kau dia ini ngomong. standar janda loh, Deni. Enggak, Bun. Loh, tadi kau bilang saya udah nggak percaya Quran. Kau tadi sendiri yang bilang. Enggak, saya percaya Tiba-tiba Al-Quran. saat saya tanya, kau tahu dari mana nabimu Muhammad? Dari Quran. Kau bilang gimana kau ini? Enggak, saya bilang ini Al-Quran ini bukan dari Tuhan. Karena dia jelas ngomong tidak ada Tuhan. Bagaimana yang suatu yang tidak ada dia mengeluarkan firman? Kan aneh begitu, Bun. Jadi kalau kamu sudah nggak percaya Quran, kamu gimana mau tahu tentang Allah itu? Dari mana kamu dapat pelajarannya? Ya dari Al-Quran. Nah, tadi kau bilang udah nggak mau percaya Quran, gimana sih? Siapa yang nggak percaya Al-Quran? Saya percaya Al-Quran. Kalau percaya, kenapa Allahmu bersaksi? Kenapa Allahmu berasyadu? Ya kita nggak usah bahasnya itunya, Bun. Oh,
kan, gitu lagi. Kita ambil manfaatnya. Coba kalau nggak ada Islam, Bun, kita sembah kayu di sini, Bun. Sembah batu. Deni, sekarang saya Ya. tanya. Duluan Kristen apa Islam? Ya Kristen. Nah, terus kenapa kau bilang sembah kayu? Di sini itu Bun nggak ada ajaran Kristen, nah, apapun hanya Islam saja yang mengajarkan kita di sini. Hah? Kan tadi saya tanya Denny, ya. Duluan Kristen apa Islam? Duluan bilang Kristen. Kristen. Berarti Ya. yang mengajarkan tentang agama, tentang ketuhanan, berarti yang pertama mengajarkan itu siapa? Islam. Siapa? Kok Ini, Islam? Bun. Ini di sini nggak ada orang Kristen. Terus Standar bagaimana? janda ya, Hanya standar ada janda. Islam saja. Bandel Nggak kamu ada Kristen di sini, Denny. Bun. Kenapa bandel kau? Kristen nggak ada di sini, Bun. Gimana kita mau belajar Kristen? Di sini nggak ada Kristen. Kan Di sini aneh. mana? Di sini mana kau bilang? Di tempat saya lah, di tempat daerah saya sendiri. Gini Denny ya, kau jangan bohong ya. Di mana-mana Iya. internet itu sudah masuk. Saat internet Ya, masuk banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ya kalau Tahu sekarang kau? memang ada. Dulu kan nggak ada. Jadi kau tidak boleh berbohong meskipun ajaranmu mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Ya. Nah, sekarang kalau kamu sudah tidak mau lagi percaya, tapi tadi kau bilang lagi kau ternyata percaya sama Quran, ya. Sekarang saat saya bilang Allahmu bersyahadat, jangan ke situ lagi, Bun. Nah, gimana? Tadi kan saya dengar, makanya saya mau naik. Tadi bilang kan ini perkataan Muhammad, ya benar. Emang perkataan Muhammad berarti kan? Betul? Iya, benar. Jibril lah. Jibril. Jadi berarti kalau perkataan Muhammad berarti dikatakan di sini kami. Berarti ini Muhammad ya? Muhammad itu? Ya Jibril semuanya. Ya Jibril. Ya Jibril. Muhammad tidak mengutus seorang rasul pun. Jadi Muhammad mengutus. Yo, dia kan ayat ini dia memakai nama Tuhan maksudnya. Kamu bilang tadi ini perkataan Muhammad. Kok sekarang Tuhan lagi? Dia menggandeng nama Tuhan. Dia menggandeng Tuhan. Menggandeng nama Tuhan. Berarti ini masih perkataan Muhammad apa Ya. perkataan Tuhan? Ya, Katanya tadi kau bilang nggak ada Sebenarnya Tuhan. perkataan dia Kau bilang sendiri. tadi nggak ada Tuhan. dia kan menggandeng Tuhan maksudnya. Menggandeng Iya kau Tuhan. bilang tadi nggak ada Makanya Tuhan. Nggak ada Tuhan kau bilang. Ya kami. Ya jelas dia Muhammad berkata kan. Tadi kau bilang Tidak ada nggak ada Tuhan. Tuhan, Denny. Ah, tidak ada Tuhan kau bilang. Tapi ternyata di Ya sini dibilang Muhammad yang apa? berkata. Dan dialah Tuhan. Jadi ada Tuhan tidak? Iya. Ya, kita Kata kamu tadi nggak ada Tuhan. Benar. Tapi kita Ternyata ada Tuhan. mengakui adanya Ini Tuhan Tuhan. Ya, Tuhan Kamu Allah. mau kemana-mana, double-double. Standar janda mulu, Denny ini kenapa standar janda mulu kau Denny? Al-Quran ini bukan dari Tuhan, Don. Tapi kami mengakui adanya Tuhan, gitu maksudnya, Don. Al-Quran bukan dari Tuhan. Oke, berarti ini ya. Iya. Berarti di surat An-Nisa 82 tadi benar ya? Nih ya. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Berarti ini penegasan bahwa Quran ini bukan dari Allah. Betul? Ya. Betul? Ya. Ya udahlah, berarti memang bukan dari Tuhan ya. Semoga kamu nggak di ini ya, nggak di DM orang-orang Islam nanti kamu ya. Denny, Sherlock kau Denny, halal darahmu. Enggak. Kan jelas, Bon. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, gitu maksudnya.
Tiada Tuhan itu dia Kamu Allah. bakal diserbu nanti sama orang muslim karena kau bilang Ya, Quran ini bukan dari Allah. Diserbu kau nanti. ya, ya, ya. Kan jelas ayatnya, Bon, gimana faktanya seperti itu. Berarti kalau udah bukan dari Allah, kenapa kamu masih pakai? Masih pakai nggak Quran ini? Ya. Hah? Sekali lagi, Bun, coba kalau nggak ada Islam kita sembah kayu, sembah batu di sini. Dia Tadi berjasa, Bun. kita sudah balik, kamu balik lagi ke situ. Saya tanya, Ya, sebelum ada Islam, Kristen duluan kan? Ya, Kristen duluan kan? Kristen. Kristen Iya. menyembah apa? Kristen menyembah apa? Kayu? Hah? Yang mana aku tak, yang mana aku tahu Kristen nggak ada di sini, Bun. Jangan kamu Nggak ada ngomong Kristen di di sini. situ ya. Kamu nggak boleh ngomong di situ. Di situ emang dunia. Di situ bukannya planet. Ini kan ya dibilang perkampungan ya benar, desa juga Ya benar. udah, itu kan planetmu Denny ya. Kita tinggal di bumi kalau sekarang. Kalau kamu kan di planet lain. Ya. Di planet ini, di planet saya tinggal ya. Orang Kristen lebih dulu ada dibanding orang Islam. Ya. Tuhanmu adanya di abad ke-6. Ya. Tuhan orang Kristen sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Ya. Makanya Kalau Yesus, sekali kalau lagi. Yesus, Kenapa? ya. Kenapa? Kalau Yesus itu ibaratnya presiden, Bon. Dia hanya numpang lewat di sini. Orang Kristen tuh ngaku-ngaku dia ada ke kerajaannya padahal tidak. Udah kemana-mana ini. Jadi pernah lihat Pak Prabowo nggak, dia bilang hai udah begini kan dari mobil itu hai padahal dia nggak kenal orang, dia hanya numpang lewat saja, Bu. Nggak Ngomongin benar apa itu sih? orang. Lu ngayal dari mana sih, Den? Lu jangan kebanyakan Iya. ngayal. Lu kebanyakan getok-getok pala lu ke lantai sih. Nggak benar, Bon. Kamu by the way, kamu udah cium batu belum? Udah cium batu belum? Belum. Makanya harus cium batu kamu biar makin on. Yesus itu hanya numpang lewat di bumi di ini, Bun. Dia numpang makan saja, dia nggak benar tuh. Apa sih yang kau bilang numpang makan aja? Di mana kau tahu itu? Dari mana kau tahu? Hah? Kau Yo, kan nggak itu tahu kan- apa-apa. Ini tapi kan faktanya dia turun, terus dia pergi lagi. Enggak, saya tanya, kamu tahu dari mana? Hah? Di Ya, mana dari kau ibu- tahu? Ya ibu W kan, ya ibu W yang cerita kemarin. Ini Yesus begini, Cerita apa? begini. Ya saya tahu. Cerita apa? Mana ada saya pernah cerita kayak gitu? Ya pernah lah. Kayak gimana? Kayak gimana ngomongnya? Yo dia kan mati terus naik ke langit lagi kan begitu ceritanya. Berarti dia kan hanya Makanya numpang lewat. Denny, makanya kamu itu saya udah saranin kamu beli Alkitab atau download Alkitab. Kamu baca dari Matius sampai Yohanes. Udah selesai itu ke Kisah Para Rasul sampai ke Wahyu. Baru habis itu kamu baca dari Kejadian sampai Maleaki. Baca. Jangan kamu kayak begini. Kamu kayak gini tuh nggak punya ini loh. Nggak punya pengetahuan loh, Den. Serius. Ya, gimana? Kalau kamu tidak percaya bahwa ini bukan dari Allah, berarti perkataan Nabi, ya udah kamu kan nggak pakai. Jangan dibaca. Ya, kamu baca kitab Alkitab, Bible, kitabnya orang Kristen. Di-download, kamu Enggak, baca Bu. di situ. Kenapa enggak takut murtad? Enggak, Islam sudah jelas mengajarkan kalau Injil itu Yesus itu sendiri, Bun. Itu hanya salinan saja. Yesus itu sendiri apaan? Injil. Kalau kitab itu Injil itu Yesus itu sendiri. Terus kamu nggak percaya sama Yesus kok? Ya, tapi kan tadi bilang kan Matius apa itu kan hanya salinan. Kamu baca itu untuk mengetahui kisah-kisah yang sudah dituliskan oleh para rasul. Karena para rasul itu hidup di zaman Yesus. Biar kamu tahu, itu maksud saya, Denny. Palsu itu, Daripada Bro.
Daripada kamu ngalur ngidul ke sana kemari ya, kamu pergi ke komal Kristen, komal Islam, kamu nggak berubah-berubah. Coba bikin perubahan dalam hidupmu, kamu baca Alkitab, baca, download. Banyak Itu download kan aja. itu kan gara-gara ibu saya mau cari tahu tentang Yesus, siapa Yesus itu. Ya sudah saya ketahui siapa dia, sudah jelas sekali, sudah hatam. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman si Bapa. Terus Bapa Firman dan Roh Kudus. Allah, Denny, firman Allah. Ya. Jadi Yesus itu juga Bapa. Allah. Tidak ada Allah, dia Bapa, Bun. Bapa. Dia firman Allah, Denny. Kalau Ya, Bapa, ya Allah betul, Bapa. firman Allah Ya, Bapa, firman Bapa. Allah firman, Allah Roh Kudus. Ya. Terus si Yesus ini menyatu dalam daging. Ibu nggak percaya itu. Apaan gak percaya lagi? Aduh, garuk-garuk kepala saya. Ampun, Den. Denny, Udah saya jelas. bacalah, Udah saya jelaskan. baca, ya download, kamu download, nggak usah belilah, kamu download, kamu baca. Udah. Apanya udah? Ada perkataan yang salah, datanglah kepadaku. Itu yang paling salah. Akulah guru Tuhan. Dia Tuhan ngemis, dia Tuhan itu. Datanglah kepada aku, kan gimana kita dengarnya itu nggak enak. Ayo, di ayat berapa? Di ayat berapa, Denny? Ayo. Yo, ada ayatnya kan, datanglah kepada aku adalah Iya, guru. di mana? Di mana ayatnya Yang mana? itu? Ya, aku lupa. Nah, berarti kamu itu seperti yang saya bilang dari kemarin, kalau kamu mendapatkan sesuatu kamu catat. Kamu nggak pernah catat, makanya kamu nggak berubah-berubah. Ya udah, terima kasih aja. Iya, saran saya, kamu kalau mau berubah baca download Bible ya. Oke? Udah ya? Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima Yuk, kasih. sama-sama ya. Rompeng hujan. Oh iya, emang hujan ada ya di sini ya? Iya, manusia nggak mampu, makanya dia begitu. Maklum lah ya, dia merasa bahwa nabinya tuh untuk manusia, ya untuk dia. Untuk si manusia ini nih, ini yang akun si manusia ini, dia merasa nabinya itu untuk dia, padahal ternyata kita sudah kasih kebenarannya, ya nabinya itu cuman buat orang Arab dan sekitarnya. Ya kan manusia? Makanya di-prank kan, lagi-lagi di-prank. Ya, udah dibilang Quranmu perkataan bukan perkataan Allah, perkataan Rasul. Ya, Denny, kamu berubah lah Denny ya. Kita doakan teman-teman dia ya. Kasihan banget dia tuh. Oke, thank you ya, kita doa ya saya. Ini teman-teman ya, kita doa ya. Bapak yang dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong Tuhan Yesus. Tiap-tiap dari kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa yang hari ini menyaksikan live Tuhan. Berkati mereka Bapa, biar lebih banyak lagi mereka Bapa tetap dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Mali arah Roh Kudus, Kau juga tolong Bapa tiap-tiap orang tadi yang naik Bapa. Di mana mereka terus-terus menyangkali Bapa apa yang ada Tuhan Yesus dalam Quran mereka Bapa, yang mengatakan bahwa ini bukan firman Allah, bahwa ini bukanlah perkataan dari Allah-Nya Tuhan, tapi perkataan dari nabi palsu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mau bukakan hati mereka Bapa, sehingga mereka boleh Tuhan menerima jamahan-Mu Allah Roh Kudus, sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya juga Bapa, Engkau mau tolong Denny Bapa, untuk lebih lagi Bapa membuat dia Tuhan Yesus melihat Bapa kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Makasih ya teman-teman, makasih Kak Cerlin, makasih Opung, Rungu, Paruta-uta, thank you semua, thank you. God bless you.